Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Seperti yang Ulun sampaikan tadi ya, kita akan menyelenggarakan dialog ragam budaya Madihin Syair Bakisah seperti biasa di Selasa malam ini. Dan di edisi hari ini 28 Juli 2026 kita membahas mengenai Palui Guring Bapajah Lampu. Tentunya kita sudah menghadirkan Bapak Haji Anang Syahrani bersama Anissa di studio Pro 4 RRI Banjarmasin. Anissa sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi setelah minggu lalu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Iya, minggu lalu topiknya 500 tahun harta karun. Iya. Malam ini Palui Guring Bapajah Lampu. Tadi Anissa sempat tanya Pak, Bapajah Lampu tuh apa? Memadam makan lampu. Iya. Nah jadi ini topiknya gimana nih Pak? Silakan dibuka Pak. Pendengar Pro 4 Suara Budaya Banjar, kita ini sudah berada pada atensi masyarakat. Iya. Nang rame kepajahan lampu. Bujur Pak. Nah, apapun sebabnya, apapun masalahnya, tentu ini menjadi permasalahan yang sangat krusial. Iya, karena semuanya terdampak ya Pak ya. Dampaknya macam-macam, ada ekonomi, sosial, dan budaya juga terganggu. Budaya apa? Ada malam itu nang orang apa ngarannya beribadah sebagainya. Iya. Kan? Kalau pajah ya boleh kayak bahari pulang kita nih. Nah artinya, tapi sudah ada kelihatan titik terangnya. Ada klarifikasi ulun tadi mendengar dari Abah Hupnur lah. Iya. Nang bapandar langsung lawan JM PLN. Nah ini juga menjadi mudah-mudahan harapan. Ya jangan nang terlalu rancak lah. Iya, kalau memang ada kendala. Ya artinya kita memahami bahwa artinya mengelola sebuah perusahaan besar itu kada gampang. Apalagi memenuhi hajat orang banyak. Inggih bujur. Tapi tentunya kita punya skema, punya aturan, punya antisipasi. Apalagi kita sudah berbasis listrik seberataan. Inggih. Motor sebagainya, mobil, perumahan hanyar sebagainya itu semuanya dialiri listrik. Dari sini juga PLN juga harus peka. Ya artinya ekspresi kita protes itu boleh-boleh saja, tapi yang santun wajar. Iya. Tapi karena emosi sampai 6 jam, beberapa jam, apalagi di malam hari kadap samun ya Banjar. Kadap kan gelap, kalau samun tuh apa? Samun tuh kadap benar. Oh iya. Kadap samun tuh ada kelihatan lalu. Nah, tapi untung aja pun kita ini pas hidup 15 bulan Hijriah. Jadi ada juga tarangnya malam gitu. Nah, tapi tetap ya dalam rumah panas, humap sebagainya. Nah, kembali kisah si Palui. Palui ini memang ini biar kada PLN pajah sebagainya hanya tetap apa ngarannya bapajah lampu. Karena Palui kada bisa alin listrik. Oh begitu ternyata. Nah jadi yang perlu kita ambil, kenapa Palui Guring bapajah lampu. Nah unda aja Palui humap sudah, bakipas sudah, kada mau tak guring juga. Jadi Palui ini bepasan
lawan nang anu nih. Nang ampun lampu nih. Nggih. Anu jar. Tihangnya kita kain kapan aja kan kita kubur mati juga sudah jar. Kena hidup, kena mati jar. Abut sih paloy kayak apa ngarannya bahasa kita itu. Kalau mati itu kan artinya dikubur sudah. Iya. Ini hidup ulang. Mati suri. Mati suri. Nah. Jadi ini memang kita ya bahasa kita tuh kita punya Abah. Abah Hupnur tadi sudah ada titik terang. Kita ada juga dangsanak kita nang mengutarakan apa ngarannya opsi-opsi. Iya. Artinya maharapakan toh. Nah, mun kawa tuh ya tota kada pajahan lagi. Nah, amun kada kawa juga ya jatah berancak. Memang kalau pelaku usaha juga terganggu. Iya, terganggu benar. Terganggu benar. Bisa rugi ya, Pak ya. Belum lagi umpamanya pajak, minyaknya pulang kada ada. Nah, itu dia. Nah, lalu apa ngarannya kada seimbang putaran kehidupan. Nah, ini hadapannya. Limbah ning itu paloy. Ayitihi di rumahnya ada tiang listrik. Dibalutnya loh nanu kain putih. Kain kafan. Ya kain kapan bingung orang kenapa ini palu ini aja. Bah itu palu boleh ke rumah. Abut kawan paloi, tulamak. Loi napa loi kenapa itu aja? Wah ini kada ku kain kapan nih ini nyaman dikubur aja sudah tihang nih nah. Mati terus ya. Kada dikubur-kubur. Nah ini ada yang bergabung nih Pak. Ayo bukai dulu lawangnya. Oke silakan Palingnya ya. Abah Sopian di sini lawas Iya. nih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, jujur Abah Sopian. Sopian. Apa kabar Pian, Abah Sopian? Kabar baik. Alhamdulillah. Nang kayak apa nih wadah Pian nih mati lampunya gimana ini? Alhamdulillah. Untuk hari di daerah kita ini belum ada kebagian padam lampu listrik. Nah, alhamdulillah. Mudahan jangan sampai ada ya. Iya, syukur mana tuh apa nih kada pajah lampu goreng paloy. Iya. Nah, masalah pajak lampu ini Pak Haji, ini salah. Ini kisah ulun sorangan. Pengalaman bulan puasa. Ya, ada apa-apa lanjut ke Safian. Saya kira tahun bulan 5-an lah kira. Waktu itu kan belum ada HP. Iya, belum ada Jadi kita. anak menelpon ke radio itu pakai telepon umum pakai nang koin. Oh, masuk dalam iya. kotak. Nah, tulak ke pasar, teleponnya tuh ada di pasar. Sampai di pasar nelpon masuk, untuk nelpon pas bulik aja lampu. Waduh. Kadep jalanan. Kada bulik belum sahur. Belum puasa kah? Belum malam belum puasa. Oh, belum puasa. Sahur malahnya anu rame sahur tuh lah bergerakan sahur. Kuis, jadi kita ada acara kuis di radio di Pelai hari ini. Enggak. Jadi cangkal menelpon walau pakai telepon umum. Ada tanpa micek masukkan koin ya kalau mau aja mbak untung pajak. Iya. Jadi pas tapi nekat aja bulik terus berjalan. Kada jauh-jauh lah bos pian bulik. Ya sejauh benar julun nih. Kan sampai-sampai. Itu putar nek. Katanya kadang ada suara adupan atau anjing. Di mana nih si pulangnya mati nih? Tapi terus saja berjalan. Pas ada tarang di hadapan. Sekalinya kantor cabang BRI cabang Pelehari. Nah, aja mati 100 meter lah habis lewat pada rumah. Artinya anu melihat cahaya anu mendatangi cahaya tahu rumah telewati. Iya, kan di kantor bank BRI cabang itu kan pakai genset terangan. Bujur nyalanya. Ya itu nyala. Nah, jalan lewat jauh banget lewat nih. Paksa ibu paling. Sekalinya nang bunyi adupan menyalap tadi itu rumah Kapolres. Wah lah. Parak banget pinta lewatian atau apa terminal tuh. Lewati. Iya itu jauh banget. Jauh banget. Di bundaran apa itu? Bundaran apa itu nang di tengah tuh Bang Sfian? Nang di bundaran PKK nang dibuka. PKK. Nah, lu saya ingat juga lawas juga di hari ini berdiam. Jauh banget.
Waduh. Ya, ya, Tapi anu Abah Sapian anu untuk PLN anu aman jelasan lah listrik lah, wian lah. aman nang kana giliran tuh nang di daerah pinggiran Kelait tanah laut di pinggiran aja. Oh, nggih, nah, kayak daerah anu lah. Kampang Ulang, Bati-Bati, Oh, iya. daerah Taja Beciak. Ya, kita berdoa mudahan ya anu nih. Mudahan kada dana lah. Mudahan artinya aman seberataan lah. Kita ini paham aja Jepang kada gampang memelihara nang jaringan menjaring nenek. Iya. Waktu itu kan kadaran tapi ada yang lalu pulang jadi ngalih kada Bah? tahu. Pada hari kalau tahun 90-an itu orang-orang aja wani lewat situ. Nah, tapi alhamdulillah sampai juga ke rumah. Walaupun tuh paraket BPBRI lah. Cuma 100 meter lebih lewatnya itu nah. Ini kan ada separi lagi Abah Sopian pajah lampu nih. Bah, daripada nyesakan orang berdiri sorangan aja. Nah, bujur itu pengalaman Abah Sopian. Lawan Rami ada sejarah Abah Sopian. Iya. Nah, itu Aja nalar. itu aja dulu lah. Gitu, terima kasih Abah Sopian. Terima kasih Abah Sofyan. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu kisah Sidin ya Pak ya. Sidin artinya limbah manalipon. Sekalinya koin kan, mano kuis. Belum puasa basahur. Pajah lampu. Karena parak basahur lo menyasah hebih mat nabulik. Sekalinya tak lewati 100 meter di sini nah bayangkan bebulik 200 meter pulang. Nah, olahraga nah. Olahraga. Nah, jadi dang sanak sabarataan artinya pajah lampu itu ada juga hikmah lah. Nah, kita artinya menilai manusia. Nah, PLN ini kan perangkatnya ya SDM juga. Iya. Tentu ada kendala dan sebagainya. Cuma kita berharap kualitas pemantauan jaringan itu harus, kemudian pemeliharaan juga termasuk tadi PLTGHO kayaknya tuh udah dengar tuh. Nah, nang ada di Muara Tewe aja lo mendengar tadi. Di daerah apa ngarannya Barito Utara. Nah, mudah-mudahan kita kan kasel teng neh PLN. Iya. Nah, jadi kembali ke sasi Paloy. Bulek Paloy limbah. Setelah mengkafani tadi lah Pak. Menjarat lah bahasa Banjarnya. Jadi abu teh kawanannya nah udah apa yang menggawi. Aku ini muyak aja Paloy. Aku ini sudah kada bisi baisian anu ngarannya jaringan listrik nih. Baik unda anu aja, mengkau aja deh. Tihangnya tuh dikubur aja kan je Paloy. Karena hidup, karena mati aja. Bandi hendak dikubur, hidup pulang. Nah, ini istilah bahasa Paloy. Artinya kita berharap anu nisaelah anu ini cepat segera diatasi. Iya. Supaya pelayanan bagus, kada terganggu. Kemudian siklus kehidupan dunia usaha. Kemudian juga di SPBU terganggu juga. Oh iya Pak. Mbak banyak gensetnya lambat hidup. Oh iyalah. Kayak komisi minyak. Bujur juga lah. Nah, malam tadi ulun bulik dari Hulu Sungai Selatan. Terlewati pian mulai Marabahan tuh nah. Artinya simpang 3 Sungai Gampa tuh. Sampai ke banyak daerah anu simpang Jembatan Barito tuh jalannya. Iya. Kadap. Waduh. Nah, jadi memang ini digilir apakah apa wallahu alam lah kita kadang juga. Ya kawan-kawan ormas juga sebagainya tuh sudah pina memberikan tanggapan, ungkapan perasaan. Sudahnya netizen lah. Iya. Netizen ini bilang liwar banyak tuh anu tanggapan-tanggapan. Nah, cuma harapan kita kepada Abah JM nih segera bisa diatasi. Nah, mudah-mudahan di Agustus kedari lagi ya Allah. Iya, Nah, mudah-mudahan Ampi sudah di Juli ya Pak ya. Kemudian kita juga berhemat ya lah kita buang deh anu listrik macam ini kan. Tetapi kata kawa musim ini kita seraba listrik. Iya. Nah, apabila kada tecas HP kada komunikasi. Waduh, bujur banar. Nah, kemudian nano power banknya kada ada bisa cucokan aja. Mau ambil duit juga pakai listrik. Listrik. Nah, jadi limbah nih itu Palu ini lalu saya besaruan. Uang kan tahunnya sih tuh halus jenang tahu Palu ini mah anu itu.
Datang orang bapan lo itu on mahauli amang tu najar nang bejarat tu. Nah artinya kita menilai si Palui pun punya cara mengungkapkan perasaan. Sudah aja Palui undak ada bisi jaringan listrik mati pulang. Guring bapak jah lampu. Ya Palui itu hahaha tuh. Tahahar telinga bini abut. Nah, jadi harapan kita dengan sanak Pro 4 sabarataan ini segera bisa berlalu lah. Amin. Nah, ya. Kada juga pang kita menyalahkan lah Sidin bupaya juga, kada juga pang Sidin model diatakan. Iya. Nah, cuma nangaran artinya kita kada tahu ilmunya ini. Di manakah nang apa ngarannya sumber masalahnya tadi? Apa kata gampir apakah kita kada tahu ya Allah lah. Lalu konslet sebagainya lalu rusak alat. Nah, jadi pulang ini juga jadi pelajaran. Nah, di masa-masa mendatang seandainya ini bisa kita atasi tentu ada mitigasi dulu. Iya. Apa supaya ada solusinya, jangan sampai bahasa kita tuh kan terulang lagi. Nah, artinya antisipasi, pemeliharaan, jaringan, maklum aja PLN luas banget kita nih, Kalsel tank. Iya, kada cuma Kalsel aja. Kalau si Palui ini kan menjarat tiangnya, kabelnya di atas, ada kaitannya aja Palui. Nah, artinya Palui juga umpat juga, aksi dalam apa ekspresi. Nah. Nah jadi yang sanak Pro 4 makanya Abah Sofian tadi juga berkisah kayak apa pengalaman Sidin pajah lampu bulik aja bisa terlewati rumah. Nah wah ini ya alhamdulillah cuma kita ada juga tuh solusi yang lain. Dengan adanya apa power lampu bisa menyala. Nah, kau menyimpan gitu. Nah kemudian juga saya artinya di musim-musim kayak ini apalagi musim kemarau nih lah. Kita berhati-hati bener nih. Dampaknya banyak. Nah, apalagi pajah lampu itu kan merusak karena alat-alat perkakas kita juga. Nah, jadi sepalunya kada hendak kalah juga apa ngarannya memprotes. Jadinya menyambat PLN tuh ada palu itu pulan bin pulan di palu. Hanya kan PLN di sana pulan bin pulan. Artinya mudah-mudahan ya aku keselamatannya supaya lakas apa ngarannya jaringannya baik je Palu. Aku sudah kada tapi Palu belilin ja. Biasa aja Palu kada tapi abut nang kayak orangnya. Iya. Nah jadi itu dengan sanaknya dulu. Mungkin ada nang hendak lewat kah? Lewatakan aja dulu. Oke, kita jeda dulu ya Pak ya, sebelum nanti besyair lawan Bemadihin ya. Oke. Jadi dan Sanak Pro 4 kita akan kembali setelah iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Madihin Syair Bakisah. Kadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana. Lah, tahulah. Kenapa Bang Ahmad? Katanya nih lu halah seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lu hai. Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih? Dari WhatsApp grup lu hai, lawan dari media sosial. Nah, dari media sosial pula. Iya lu hai. Tahulah siapa yang menyabarakan tuh. Karena tahu pasti Bang siapa yang membagikan beritanya nih lu hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lu hai, dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih. Nah, pian umpat lah jua men-share tuh. Kada Bang, makanya nih aku betakun non dirimu lo hai. Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax. Saring sebelum sharing. Di sekitar kita
Tidak jarang kita jumpai seorang kakek atau nenek yang berjalan pelan membawa belanjaan atau kesulitan menyeberang jalan. Bagi kita, membantu hanya membutuhkan beberapa menit saja. Namun bagi mereka, uluran tangan kecil itu bisa memberi rasa aman dan juga kebahagiaan. Mereka yang berjalan pelan hari ini, bisa jadi besok atau lusa adalah kita. Mereka sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bekerja, membesarkan keluarga, dan membangun kehidupan bagi generasi penerus. Suatu hari nanti, kita pun akan menua. Karena itu, mari biasakan menyapa dengan ramah, menawarkan bantuan, atau memberikan tempat duduk kepada para lansia. Kepedulian, sekecil apapun, akan membuat mereka merasa dihargai dan tidak sendiri. Peduli lansia, wujud nyata kepedulian kepada sesama. Jangan kada ingat, Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Terima kasih masih bersama Anissa dan juga Bapak Haji Anang Syahrani di Madihin Syair Bakisah yang mana temanya masih Palui Guring Bapajah Lampu. Nah tadi Anissa lihat nih di WhatsApp ada yang mencoba bergabung, ada Bang Herman. Boleh dicoba lagi ya Bang Herman ya. Dan juga untuk Dang Sanak Perompat lainnya yang hendak bergabung, silakan di 2 nomor telepon kita di telepon WhatsApp nomornya 0895 3405 09539, kemudian di telepon reguler kita di 0511 325 2602. Baik Pak Anang ya, ini jadi kisah lanjutannya Pak. Apakah mau langsung bersyair kah atau memadihin? Oke, silakan Pak. Dengan bismillah syair dibuka, menyusun kata mencari makna, mengambil hikmah dari cerita Palui asli Banua. Palui maungut marista diri, abut banar lampu rencak mati, Bapajah lampu guring sendiri. Inikah nasib hamba insani. Palui langsung duduk maungut, asal apa sakit lintuhut, pajahi lampu gantunglah jangkut, dengan nyaman Palui basindukut. Keluar rumah membawa kain, ada tihang dipilin-pilin. Nang kaya apa bungkusan kain, tihang dibajui urang memikirakan din. Ujar kawannya napa dipilin, pina putih babalut kain. Mati hidup jadi pikirin, inilah gawian nasib memilin. Lalu kawannya datang menakuni,
kenapa tihang disalimuti, ujar Palui bisukan mati, tengah hari banyala lagi. Lebih baik aku arwahi daripada mau emosi diri. Inilah sikap Palui Bastari, sebuah protes ekspresi diri. Nah, jadi saya Palui 4 juanya apa ngarannya, walaupun Palui kada bisian nampu tadi. Apa kampung Sabak Samun aja Palui kada kok mana-mana kadap. Nah, sampai Abah Sopian tadi taliwati rumah. Sekalinya di kantor aja ada perbankan jalan Palui. Iya. Nah, jadi dang sanak perempat kita memang perlu aja berprotes tuh boleh. Seandainya kita di posisinya itu juga berat juga kita mencari apa ngarannya sebab musababnya. Apalagi solusinya ya Pak ya. Tapi kalau kita dikerjakan dengan profesional, kemudian juga dengan pikiran yang jernih mencari solusi, yakin aja Pang lah akas juga tak atasi ya. Iya. Apa aja Abah Sopian bilang boleh kemana-mana bilang kada kawa dia apa-apai lagi. Paksa boleh pulang 100 meter di rumahan. Iya. Itu pengalaman Sidin di tahun 90-an. Maka hari itu saya sempat namanya telepon koin tuh. Sempat tahun 2000-an masih ada. Masih ada lah nambah banu apa koin lah. Nah, berapa menit waktu jatuh ya ingat lah. Aduh kada ingat. Ada yang telepon yang di itu kan, ada juga wartel ya Pak ya. Wartel ada. Aku sawat dulu anak saya bila anak mau telepon masukkan koin 100 rupiah itu hidupnya. Waktunya sekian menit. Rasanya kalau 500 sudah lama deh Pak. Lama. Koinnya lah. Iya. Itu artinya bahari pemerintah itu sudah memikirkan jualan kita ya Allah. Dengan komunikasi lewat apa ngarannya berbasis teknologi, walaupun teknologinya masih ada bukan digital waktu itu. Iya. Masih apa manual. Nah jadi dengan sanak perempat, mudah-mudahan kisah Palui ini menginspirasi kita, dan mudah-mudahan abah-abah kita yang sudah menyuarakan didengar oleh abah AJM PLN lah. Iya. Nah, harapan kita beliau juga mendapatkan barisan mencari solusi. Kayak apa pemadaman bergilir ini sudah kada ada lagi lah. Iya. Nah, lawan juga sudah stabil ya, listrik tuh dihemat-hemat ya. Artinya apa? Untuk pasokan energi yang lain gitu nah. Iya. Bukan berarti hemat itu nang lampunya kiri. Iya. Nah, jadi jangan salah apa ngarannya pemaknaan. Karena mun salah makna salah maksud. Nah, makanya Palui tadi bepajah lampu. Jauh Palui aku bupajah lampu. Memang kan ada lampunya juga nang di putarannya lah. Nah, jadi kita tutup kisah ini lawan Madihin. Ya, sebelum itu Anissa pamit undur diri juga ya dan sanak perempat ya untuk dialog ragam budaya Madihin Sair Bakisah edisi malam ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung Abah Sofian tadi dan juga yang sudah selalu memonitor kita di frekuensi ataupun di RRI Digital. Menyala lilin menyala lilin di malam hari. Lah maka taranglah
sudut ruangan. Assalamualaikum, salam ulun mulai. Awan pendengar setia RRI, bertamuan pulang kita malam ini. Lawan Nisa malam ini mengawani. Tadi dikatuk Abah Sofian yang ada di Pelai Hari. Ada Bung Herman lewat WA ma isi, menyapa kita berbagi kisah si Palui malam ini. Mudahan penuh makna dan menginspirasi. Kisah si Palui hendak ulun ulang akan, bilang Palui guring saurangan. Bapak jah lampu bilang kada kelihatan. Lalu Palui orang banyaklah bingungan, membawa kain lalu dilintukkan. Langsung jua jar urang ditapihakan, tapi nang ditapi sabuah tihang bilang saurangan. Akhirnya kawannya menakunakan, karena patihang pian lilitakan. Baisukan hidup tengah hari mati, aku akan kuburakan. Tapi nang ini adalah sebuah ekspresi, mudah-mudahan adalah solusi. Bagi liran tentu ada arti, nang kaya apa itu mah hemat energi. Harapan kita berlalu sudah ini, listrik hemat amun kita memakai itulah sendiri. Lalu banyak benar pasokan cadangan energi. Kalau Abah Sopian lain kisah dipadahakan. Waktu itu sidin di bulan Ramadan, menelepon kuis lah hadiah nang didapatakan. Pemodal koin lalu dimasukkan, tekan angka menyambung jaringan. Jaringan telepon waya Hindu dinamakan. Imbah malam mendekati sahur sidin meneleponan. Imbah tuntung pajah lampu kadep saurangan. Lalu hancep bulik karena kada kelihatan. Saking lajunya sidin kada paingatan. Talalui rumah 100 meter ujar sidin pengakuan. Arah perbankan sidin saurangan. Tapi nang ini sebuah pengalaman, jua kenangan dalam kehidupan. Setiap peristiwa pasti ada hikmah Tuhan. Harapan kita penuh dengan ikhlas lawan pencerahan. Karena waktu nih saya kada mengizinkan lagi,
Makanya madihin sair bakisah ulun tutup malam ini. Amun ada nang benar karunia ilahi, amun ada nang salah ulun mohon maaf diri. Mudah-mudahan hikmah kita dapat lagi madihin basa top. Mudahan batamuan pulang malam arba kainan nanti. Ilahi awan basatup langsung berhenti. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.